Pemirsa, hari ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi pengungsian di wilayah Aceh Tengah Aceh. Dan dua kabupaten, Aceh Tengah dan Benar Meriah, merupakan dua kabupaten yang paling parah terkena dampak dari gempa. Rombongan Presiden SBY tiba di posko pengungsian Polda Aceh pukul 10 pagi. Presiden segera menyambangi tenda pengungsian yang dihuni 583 jiwa dari Desa Serempak, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungan SBY untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat berjalan dengan cepat dan baik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Joko Suyanto yang juga ikut dalam rombongan menyatakan pemerintah segera merelokasi dan merenovasi rumah korban gempa Aceh. Nanti tadi tuh menunggu evaluasi dari tim DALA tadi itu ya, damage and loss assessment. Jadi dari situlah, oh ini dia layak di situ lagi atau tidak. Kalau dipindah harus kemana, kan juga perlu. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena Jumat besok tuh ada rapat lagi, besaran untuk membantu membangun kembali, merehabilitasi kembali itu dah. Fasilitas umum pastilah kalau itu. Tim SAR gabungan menyatakan jumlah pengungsi telah mencapai 16.000 jiwa. Sebagian masyarakat masih trauma tinggal di dalam rumah. Beratnya medan longsor dan belum diketemukannya 6 mayat korban gempa yang tertimpa longsor di Desa Serempah, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah, Polda Aceh memperpanjang masa darurat gempa yang sebelumnya berakhir pada 9 Juli menjadi 16 Juli mendatang. Lalu bagaimanakah kondisi terkini para pengungsi korban gempa di wilayah Aceh Tengah? Kita akan langsung tanyakan kepada Aditya Pranata yang berada di sana. Adit, bagaimana kondisi para pengungsi saat ini? Apalagi sudah mau menjelang puasa, atau jangan-jangan mereka sudah ada yang berpuasa hari ini? Ya, benar sekali Ardi, tidak terasa ini merupakan hari ke-7 pasca bencana gempa yang melanda Aceh Tengah dan juga Benar Meriah. Tepatnya hari ini juga kita nanti malam akan menjalankan ibadah sholat tarawih di sini. Dan pastinya ini sedikit menarik karena dengan suasana tempat pengungsian yang hanya bertempat tinggal di tenda-tenda darurat, ternyata juga di sini ada tenda yang disediakan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih maupun juga sholat fardu. Nah, kebetulan di sini pemirsa dapat kita lihat di layar kaca, ini merupakan kayu-kayu yang sudah dipasang untuk membuat sebuah surau untuk melaksanakan ibadah sholat fardu maupun juga sholat tarawih jelang menunaikan ibadah puasa. Namun memang terlihat belum siap karena keterbatasan bahan-bahan dan juga tenaga kerja. Sehingga ada satu tenda memang berukuran cukup besar, bisa bermuatan kurang lebih 50 hingga 70 orang yang berada di dalamnya. Saya akan mengajak Anda di mana sementara sebelum dioperasikan ataupun juga dipergunakannya surau yang terbuat dari kayu dan juga nantinya dari tenda-tenda ini. Ada sebuah tenda yang sudah dipergunakan dari 2 hari yang lalu, yaitu tenda tempat sholat berjamaah. Nah, seperti inilah suasana tempat biasanya sholat fardu dilaksanakan mulai dari subuh hingga sholat isya. Dan memang nanti sehabis sholat isya di sini juga akan diselenggarakan sholat tarawih bersama. Dan apabila tempat ataupun tenda tempat sholat ini tidak muat untuk menampung seluruh pengungsi yang akan menjalankan sholat tarawih, memang nanti rencananya akan ditambah tikar di lapangan sesuai dengan jumlah yang akan melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dan sama-sama kita berdoa semoga malam hari ini tidak hujan dan cuaca juga tidak cukup ekstrim atau tidak terlalu dingin. Seperti itu. Dan selain persiapan ini juga seperti biasanya di Aceh itu ada tradisi pemotongan hewan lembu atau megang. Makan daging lembu bersama, bermacam-macam, ada yang direndang, ada yang dikari, ada yang di masakan khas Aceh. Tentunya ini sangat nikmat sekali karena memang kami di pengungsian sendiri saat ini. Tadi siang juga bersama-sama dengan warga merasakan di dapur umum masakan daging kari. Rasanya cukup nikmat dan memang persiapan untuk menjelang ibadah puasa juga sudah terasa di sini. Tentunya nanti kita akan bersama-sama melihat seperti apa sholat tarawih di masjid yang hanya
berada di dalam tenda berukuran kurang lebih 20 kali 8 meter. Dan memang tadi juga kunjungan dari Presiden Republik Indonesia ke sini sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat sampai dengan kurang lebih pukul 11:20, tidak lebih dari 40 menit pemirsa. Kunjungan ke sini bisa dikatakan cukup singkat, hanya datang bertemu dengan beberapa tim gabungan untuk mendengarkan laporan-laporan dan data-data dari korban yang meninggal dunia. Setelah itu baru berkunjung ke tenda-tenda pengungsi, dan ada juga dua orang anak kecil yang membacakan puisi terkait dengan bencana yang mereka hadapi ini. Dan setelah itu, setelah memberikan bantuan secara simbolis kepada para pengungsi ataupun juga korban gempa, SBY beserta dengan rombongan kembali berangkat menuju Jakarta. Kembali ke Jakarta, Ardi. Baik, Aditya, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi pengungsian dari Aceh Tengah, Aceh. Kami lanjutkan informasi.